Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyuni, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru sekaligus pemimpin pembelajaran sangatlah penting mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, yakni tentang memahami, menghayati, dan mengelola emosi, atau disebut dengan kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, yakni pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati, yaitu disebut dengan kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, atau biasa disebut dengan keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau disebut dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga dapat terwujudnya perubahan positif pada murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitannya pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antar modul, modul 1 dengan modul 2.2, modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitannya adalah sesuai dengan filosofi KHD, yakni menuntun menjadi manusia yang merdeka dan berbudi pekerti luhur. Dengan pembelajaran PSE ini, murid mampu mengenali emosi dan mengelola dirinya sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Keterkaitan dengan modul 1.2, yakni nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran PSE, guru mampu menyadari dan memahami sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, sehingga guru dapat menjadi pemimpin pelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai karakter murid sesuai dengan profil belajar Pancasila yang terintegrasi dalam praktik pembelajaran baik secara implisit maupun secara eksplisit. Kaitan antar modul 1.3 dengan 2.3, yakni tentang visi guru penggerak. Melalui PSE dan pendekatan inquiry apresiatif, guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu melakukan prakarsa perubahan di kelasnya maupun di komunitas sekolahnya untuk menciptakan suasana belajar sesuai dengan visi guru penggerak. Kaitan antar modul 1.4 dan 2.2, yakni tentang budaya positif. Melalui PSE, baik guru maupun murid akan mampu menyadari diri dan mengontrol emosi sehingga dapat terwujud budaya positif di lingkungan belajarnya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kaitan antar modul 2.1 dan 2.2, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang telah atau yang terintegrasi dengan PSE, akan terwujud suasana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat murid, sehingga iklim pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan dan dapat menumbuhkan minat serta bakat yang dimiliki oleh murid.
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya berpusat pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan bagaimana guru dapat menciptakan model pembelajaran yang bervariasi. Sehingga guru hanya berpusat pada bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ternyata, pembelajaran sosial emosional sangatlah penting untuk diterapkan sekaligus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, agar murid dapat mengenali dan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan dirinya serta orang lain, dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi dengan orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Adapun 3 hal mendasar dan penting yang setelah saya pelajari pada modul ini, yakni menerapkan 5 KSE. Apa itu? Yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik mindfulness dengan teknik stop, yakni berhenti sejenak, ambil nafas dalam, rasakan, selesai dan lanjutkan. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE, yaitu pengajaran secara eksplisit, integrasi dalam praktik pembelajaran di kelas, menciptakan iklim kelas, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah antara lain, ketika di kelas, saya akan menerapkan praktik pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran sosial dan emosional. Sedangkan yang akan saya terapkan kepada teman sejawat dan sekolah, yaitu berbagi praktik baik dengan teman sejawat, membuat konten pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran sosial emosional, dan melakukan monitoring terhadap terlaksananya PSE di sekolah. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Maka PSE sangatlah penting untuk kita terapkan dengan cara mengintegrasikan ke dalam sebuah pembelajaran di kelas, agar guru dan murid mampu mengenali dirinya dan mengelola emosinya sehingga terwujudnya budaya positif dan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih, demikianlah tadi pemaparan saya. Koneksi antar materi modul 2.2 semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.